Welcome. Tidak ada yang aneh, Badi. Iya. Tifon, selamat pagi semuanya. Semuanya dong. Semuanya ya. Selamat pagi juga, Badi. Kota Baguio, Provinsi Benguet. Latihan mendengarkan. Drama termasuk macam karya sastra. Drama termasuk macam karya sastra. Salah satu ya. Oke. Drama termasuk macam karya sastra. Oke. Oh, Korea? Well, I'm not sure. I heard Ka instead of Ko. Hampir sempurna, pas. Gitu. Hampir Hamzah sedikit lagi. So it will be Korea then, pas. I think you are right. Bukan Korea. Mana aku tahu katanya. Ini hewan di Upin Ipin the movie. Monsters. Aku pernah nonton film Upin Ipin the movie ini dengan subtitle Thailand di Netflix. Aku tidak tahu, ini meme gitu. Mewah banget sih nonton Upin Ipin di Netflix. Dulu aku pernah ada Disney Plus, aku nonton Upin Ipin dub Thailand. Tapi kalau ada adegan Susanti bicara, aku pause lalu ganti bahasa. Ingin dengar suara Susanti bicara Indonesia. Kamu berasal dari Thailand? Gitu ya? By main Thailand Sehon. Ya, dari Thailand. Yes, from Thailand. Thailand Sehun. Ya, dari Thailand. Yes, from Thailand. Pas, kamu masih flu ya? Oh iya, di sana dingin. Terkenal strawberry zaman 2007 sampai 2009 aku ada nonton TV dari Thailand syuting sana. Jadi tahu kota Baguio dan pernah nonton acara orang Korea belajar bahasa Inggris di Baguio. Sana tepat karena tidak ada pantai yang buat mereka jalan-jalan sampai lupa perlu belajar. I wasn't expecting Thailand sit. Ya, I know about Baguio. Saya mulai belajar bahasa Hindi, jadi saya tahu sedikit dan tahu bahwa bahasa Hindi mirip bahasa Urdu. Tapi lama lagi sampai saya bisa bicara atau chat atau ketik dengan tidak perlu Google Translate. Saya sangat suka Filipina, negara seindah seperti film Disney Beauty and the Beast. Tapi saya belum pernah ke sana. Zaman SMP, SMA, saya belajar bahasa Inggris dari guru orang Filipina. Di Thailand ada banyak guru belajar Inggris dari Filipina. Makasih atas pujiannya. Sepertinya harimu berputar di sekitar film, brother. Kalian ngobrol, tapi nggak saling memperkenalkan diri tuh kenapa sih? Kalian tuh harusnya berkenalan lah minimal. Kupikir aku sudah mengenalnya. Saya tahu Festival Maskara, Sinulog, Gunung Berapi Mayon, Kota Zamboanga yang masih bicara bahasa Spanyol, Cavacano. Batanes provinsi yang paling utara di Filipina ada Bahay na Abato yang unik. Capis Window, Salib Manggelen, Yesus Hitam, Festival Main Air Santo John, Mindanao yang Spanyol tidak jajah lengkap sampai ada budaya daerah beda dengan Luzon dan Visayas. Benderang Filipina yang ada 1 matahari dan 3 bintang. 3 bintang maksudnya 3 daerah utama di Filipina yaitu Luzon, Visayas, Mindanao, pakaian Matia Clara dan pakaian dari nanas. Nata de coco asal dari Filipina. Palawan dan Boracay itu pantai yang indah.
gereja macam Earthquake Baroque, dan lain-lain dari Filipina. Latihan mendengarkan drama termasuk macam karya sastra. Nah, ini baru sempurna ya. Nah, apa nih? Buku ini paling asyik. Aku terima dari acara Filipina di Thailand tahun 2015. Bisa paham seni budaya arsitektur di Indonesia, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Singapura dengan buku ini. Mantap. Wah, hebat. Semuanya jadi bahasa Thailand. Aku tidak mengerti. Hehe, bahasa Thailand. Ya, apakah kamu dari Thailand? Tuh kan, nggak kenalan sih. Walaupun Filipina atau negara mana ada arsitektur, tapi ada hal yang unik. Ya, dari Thailand. Ya, benar. Sempurna, Zen. Ini yang benar, Hamzah, kalau kamu penasaran. Wah, bagus. Misal gerja gempa barok, earthquake barok, Bahaina Bato, rumah batu, Capis window, itu seni unik di Filipina walaupun terlihat seperti seni Eropa, tapi tidak ada di negara lain. Katanya kamu udah kenal dia, kok masih tanya? Makasih, Vi. Menurutku, aku tidak mengenalnya. Misalnya gereja ini. Tuh, mana lihat. Ini di Filipina ya. Ini lihat bisa tahu ini arsitektur earthquake Baroque. Ini gereja Tumauini di Provinsi Isabela. Sepertinya kamu mulai mengenali caraku berbicara, terutama caraku mengucapkan kata-kata dalam bahasa Indonesia, Zen. Ya, memang. Dia anggota baru kita minggu ini. Kamu mungkin juga belum tahu namanya, kan? Ya, aku mulai terbiasa dengan pengucapannya. Bagus. Kenapa gereja di Filipina beda dengan di Indonesia? Filipina dijajah oleh Spanyol yang negara Katolik sehingga gereja ada banyak dihiasi selain dipengaruhi seni Spanyol. Gereja di Filipina itu pendek, tidak terlalu tinggi, tembok tebal untuk tidak terhancurkan oleh gempa. Filipina dijajah sejak zaman barok benar jadi banyak seni barok. Ngomong-ngomong tentang penjajahan, sepertinya cuma negaramu yang tidak pernah dijajah ya, Pas? Bule tidak pernah jajah, tapi kalau ke provinsi Cantaburi, Trat, Loi itu Prancis pernah jajah. Tapi kemudian kebalikan Thailand. Bangunan Barta tua di Thailand kebanyakan dari bayar uang kepada bule bangun. Tuh, mantep. Gedung Cakri Maha Prasat di Istana Raya Bangkok. Mau lihat ah. Mantep. Arsitektur ya, emang dia kuliah arsitektur, makanya suka banget sama bangunan-bangunan. Mantep. Gedung seni barat tapi atap seni Thailand. Oke. Mentang-mentang kuliah arsitektur ya, segala bangunan diperhatikan. Saya paling suka arsitektur barat sama arsitektur Islam. Tapi aku kuliah arsitektur Islam karena arsitektur barat itu lebih susah. Kenapa susahnya? Lain-lain suka arsitektur Lana, Thailand Utara, dan arsitektur pesisir Cina Selatan yang bukan Beijing, ibu kota Cina. Arsitektur barat lebih luas dengan data, arsitektur Islam tidak sebanyak. Arsitektur barat ada sejak zaman 1000 sampai 500 BC, sebelum Masehi ya, BC, before century. Arsitektur Islam mulai abad 7 dan arsitektur Islam itu tidak seluas berkembang seperti arsitektur barat. Bule jajah mana-mana di dunia, arsitektur barat berkembang. Misal di Latin Amerika jarang ada masjid, dan seni masjid kebanyakan pakai seni di Timur Tengah. Aku jadi penasaran, skripsimu bahas apa, Pas? Oh, tesis? Masjid yang dibangun oleh M.A. Kasim di Bangkok. Oh, itu kamu bahas apanya? Gayanya? M.A. Kasim, dia orang Jawa yang lahir di Bangkok. Mantap juga. Masa iya? Hah? Orang Jawa yang lahir di Bangkok? Gimana bisa jadi orang Jawa kalau lahirnya di Bangkok? Tahun 1888 dia meninggalkan. Oh, dia meninggal sekitar 1950-an. Dia bangun 4 masjid di Bangkok.
Kamu tanya tesisku buat judul apa? Bagaimana bisa orang Jawa lahir di Bangkok? Malaysia, Singapura, ada orang Jawa imigrasi. Thailand juga ada orang Jawa, tapi tidak sebanyak di Malaysia dan Singapura. Bukan cuma judulnya, maksudku apa isinya, apa yang kamu bahas di situ, sejarahnya, atau gayanya, atau bahan-bahan materialnya, atau apa. Jadi Thailand ada gamelan, tari kuda Jawa, tidal sembur kuda oh tidak disebut kuda lumping, wayang wong, itu dari Jawa. Masa sih pas? Wah, aku baru tahu. Jadi sejarah arsitektur. Budaya Jawa di Thailand orang Indonesia jarang tahu, karena orang Jawa ada sedikit banget. Kamu menulis skripsimu itu dalam bahasa Inggris atau Thailand? Dan semua data pakai bahasa Thailand. Apalagi budaya Jawa di Thailand sudah beda dengan di Indonesia dengan jauh. Apalagi beberapa budaya Jawa orang Jawa tidak pakai lagi. Misal tari kuda Jawa, karena tari kuda Jawa itu haram. Haram. Sehingga tari kuda Jawa dikirim kepada orang Thailand tari. Bahasa Thailand, kok haram? Kuda lumping? Ada beberapa orang Indonesia kini lihat haram. Makan kaca lalu ada upacara terlihat haram. Karena makan beling atau kenapa haramnya? Aku kok nggak pernah dengar ya. Kuda lumping ada cenang yang cenayang. Tapi tari kuda Jawa di Thailand sudah tidak ada cenang-yang dan hanya seperti tari berkuda saja. Sudah beda dengan asal dari kuda lumping. Gitu ya. Nice. Kuda lumping, kuda lumping, kuda lumping, kesurupan. Misal tari kuda Jawa di Thailand. Kuda kecil banget dan kuda dipakai dengan seni Thailand. Dari catat zaman dulu pernah ada wayang kulit Jawa juga. Kini punah dari Thailand selesai. Oh, kamu punya teman orang Jawa di sana? Oh iya, asal-usul orang Jawa di Thailand itu gimana, Ros? Kini hanya ada wayang kule seperti di Thailand Selatan saja. Wayang kule itu wayang kulit dibaca dengan logat Melayu Patani, logat Melayu Jirayut penyanyi dangdut. Zaman SMA pernah ada, tapi tidak akrab. Dan waktu itu aku tidak peduli Indonesia. Ya ampun, lucu banget sih. Jawa di Thailand sudah jadi orang Thailand tidak bisa bahasa leluhur lagi. Jadi mereka tidak lagi berbahasa Jawa ya. Kampung Jawa di Bangkok ada ganja, babi, alkohol dijual sebelah masjid. Astaga. Iya, tidak bisa lagi. Di Thailand ganja, babi, alkohol dijual di depan masjid itu biasa. Ganja di sana legal ya. Walaupun kampung jauh, tapi kini ada orang agama lain tinggal bersama di kampung Jawa. Iya, legal. Sama seperti di Kamboja ya. Kamboja tidak tahu. Ganja legal kah? Tahu hanya Belanda dan beberapa negeri di AS. Ini apa nih? Jawa Mosque. Oh my gosh. Masjid Jawa. Nice. Masjid Jawa di Bangkok. My goodness, keren, 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 keren. Setauku demikian. Apa nih? Oke. Selain Masjid Jawa, juga ada Masjid Darul Abidin yang daerah Kampung Jawa. Nice. Masjid Darul Abidin dibangun oleh orang Jawa bernama M.A. Kasim tahun 1902. Tapi masjid dan kampung orang Jawa tidak sebanyak suku lain. Melayu, Asia Selatan misal India, Pakistan, Afghanistan. Foto-foto itu kamu ambil sendiri atau dari Google? Google. Kukira kamu memang senang jalan-jalan. Sebelum ke makan siang, ada beberapa budaya Melayu di Thailand yang mirip dengan Sumatera. Phuket batik. Nice, seksi ya. Mantap nih. Misal batik Melayu di Thailand itu cerah, warna-warni, mirip dengan batik Melayu di Sumatera.
Batik Melayu Sumatera itu mirip batik Melayu di Thailand. Bahasa Thailand ada sebut, batik. Kata sama di Sumatera, sebut. Wah, oh tidak, aku tidak tahu. Makasih Vi, kamu pintar Zen. Makasih Hamzah, itu semua karena Vi. Oke. Oke. Oh, karya. Gitu, Aki tidak tahu kata ini dulu. Baru tahu saat buka kamus. Sehingga tadi pagi aku tidak bisa paham semua dengar. Ya, ini benar. Kak Vi adalah tidak biasa. Oh my God. Makanya aku suruh kalian saling berkenalan. Sama-sama Hamzah. Kamu punya kamus Indo Thai. Tidak biasa. Maksudmu gimana Hamzah? Punya 3 kamus Indonesia Thailand. Mantep pas. My goodness. Biasa itu normal, tidak biasa not normal human, means extraordinary and great girl. Sorry, I don't have much vocab, so I try to make sense of what I could. Maksudmu luar biasa ya Hamzah? Luar means outside, that's what my translator shows. Translate luar biasa as a phrase then. Aha, excellent. Thanks. Great lady, wanita hebat. Menyala kakku. Korek api baik. Wow. How can saya get these materials? But inside the dictionary are Indonesian to Thai, not Indonesian to English. Baiklah, by the way, where are you dari? You ask me where are me from or where I can get these dictionaries. Kamu tanya apa? Saya dari mana atau saya terima kamus itu dari mana? I asked you where are you from? Dari Thailand. Jadi kamus Indonesia itu terjemahkan ke bahasa Thailand. From Thailand. So, those dictionaries translate to Thai language. Kartunis itu apa ya, Pas? Baru kali ini aku tahu, coba aku cek kamus. Oh, orang yang ahli menggambar kartun ya. Sudah cek betul? Bagus. Selamat sore dari Indonesia, Mubarok. Sore juga, apa kabar? Saya baik, Alhamdulillah. Kamu sedang apa? What are you doing? Saya at workplace. Dan kamu? Oh, kamu di tempat kerja. Saya sedang makan malam. Oh, bagus. Di mana kamu bekerja, Mubarok? Where do you work? Wow, bagus. Kamu punya kamus. Means out of ordinary, extraordinary. Nah ini ya, drama termasuk macam karya sastra.